Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di ayat pinten? Ayat 43 sampun nggih. Baik. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini khususnya mulai ayat 40 sampai nanti ayat 48 itu isinya adalah perintah larangan, perintah larangan. Nah, perintah itu ditujukan kepada Bani Israel khususnya mereka yang tinggal di Madinah. Ya, orang-orang Yahudi di Madinah. Sebagian menyebut dari 12 anak keturunan Nabi Yakub yang tinggal di Madinah itu adalah dari keturunannya Lewi. Gitu, ya? Lewi. Anak Nabi Yakub itu ada 12. Nah, di antara yang cukup banyak berkembang jumlahnya, populasinya, itu adalah Yahuda dan Lewi, dan dua orang ini melahirkan juga keturunan-keturunan, sebagiannya adalah menjadi raja-rajanya Bani Israel, sebagiannya lagi adalah menjadi nabi-nabinya mereka. Kalau di ayat sebelumnya itu diperintahkan kepada mereka untuk menegakkan sholat, membayar zakat,
rukuk bersama orang-orang yang rukuk, ya, itu memiliki beberapa pengertian. Ya, ketika diperintahkan mereka supaya menegakkan sholat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholah, tegakkanlah sholat, itu perintah kepada mereka supaya mereka mau sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ketika diperintahkan wa'atuz zakah, bayarlah zakat, itu mereka juga diperintah untuk membayar zakat itu, menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya diperintahkan mereka supaya mengikuti Nabi SAW sebagaimana sahabat-sahabat beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Meskipun ayat ini tentu saja berlaku juga kepada umat Islam, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ayat itu diturunkan sebenarnya ditujukan khusus kepada misalnya orang-orang Yahudi, maka itu juga sesungguhnya berlaku kepada umatnya Nabi Muhammad SAW sampai saat ini dan tentu saja sampai waktu-waktu yang akan datang. Sehingga ayat itu isinya adalah perintah untuk menegakkan sholat, perintah untuk membayar zakat, kepada siapa? Kepada kita perintahnya. Termasuk warka'u ma'ar raki'in itu, kalau dalam tafsir Al-Qurtubi, juga beberapa ulama lain, kalau itu ditujukan kepada kita, itu perintahnya adalah perintah sholat berjamaah. Ya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi, warka'u ma'ar raki'in itu maknanya taqtadil ma'iyah wal jam'iyah. Jadi perintah ini memberi konsekuensi kita tidak sholat sendiri-sendiri tapi bersama-sama dan berjamaah. Sehingga sebagian ulama itu memberikan penjelasan bahwa awal disyariatkannya sholat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berjamaah. Ya, barulah ketika ada ayat ini menjadi salah satu dalil bahwa kemudian diperintahkan untuk berjamaah. Baik, kita masuk di ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين يظنون
أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Baik. Ayat 44, maaf. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ahlul kitab. Ya. Sehingga sebenarnya ungkapannya yang mahdzuf, yang tidak disebut secara langsung, dihapus dalam kalimat, tapi muncul pengertian ya ma'syara ahlul kitab. Ya, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi khususnya di Madinah saat itu, atakmurunan nasa bil birri. Apakah kalian pantas? Jadi alifnya itu alif istifham. Alif atau hamzah yang ada hamzahnya di situ di awal itu disebut istifham ingkari. Ya. Apakah kalian itu pantas memerintahkan orang bil birri? Kata Ibnu Katsir, al birru huwa sima'ul khair. Pokoknya semua macam kebaikan itu namanya al-bir. Apakah kalian pantas mengajak orang berbuat kebaikan-kebaikan, tapi watan sauna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Padahal wa antum tatlunal kitab. Padahal kalian adalah orang yang memang memiliki kitab dalam pengertian ahlul kitab. Orang Yahudi itu kan di antara keistimewaan mereka itu kan selalu diturunkan kepada mereka nabi, dan nabi-nabi mereka itu membawa risalah, ya, sebagian risalah-risalah tersebut ditulis di dalam kitab, sehingga mereka disebut ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini sebenarnya sempat disinggung kayaknya kemarin ya, saya singgung. Sasarannya kalau di Madinah waktu itu adalah kepada, kata Ibnu Katsir, kepada ahlul kitab dan kepada orang-orang munafik. Ya, saya baru ingat ayat ini sudah sempat kita bahas ya di pertemuan kemarin. Sasaran ayat ini, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab, itu sasarannya adalah ahlul kitab. Yang kedua adalah sasarannya adalah orang munafik di Madinah. Sehingga sebagian ulama memaknai, apakah kalian ahlul kitab dan orang-orang munafik itu mengajak orang berbuat baik, puasa, sholat, sementara mereka meninggalkan amalan-amalan yang mereka perintahkan itu. Watan sauna anfusakum itu maknanya watatrukuna anfusakum. Sebagian lagi memahami bahwa orang-orang Yahudi
Ini disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, ada namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menjelaskan. Haula'il Yahud, orang-orang Yahudi itu, idza ja'a ar-rajulu yas'aluhum 'anis syai', laisa fihi haqqun wala rishwatun wala syai'un, amaruhu bil haqqi. Faqala Allah Ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wal ghardu anna Allah Ta'ala zammahum ala hadha as-sani'i wa nabbahum ala khat'ihim fi haqqi anfusihim haitsu kanu ya'muruna bil khairi wa la yaf'alunahu wa laysal murad zammuhum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu bal ala tarkihim lahu. Fainal amra bil ma'rufi ma'rufun wa huwa wajibun 'alal 'alim walakinnal wajib wal aula bil 'alim ay yaf'aluhu ma'a amrihim bihi wa la yatakhallaf anhum kama qala Syu'aib alaihi salam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surat Hud ayat 88. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau ditanya orang pada saat itu, pokoknya sing takon niku wong kak sing dikenal kak, maka mereka akan menjawab apa adanya sesuai yang mereka ketahui, tidak ada apa jenenge, ya mereka ngongkon pokoknya apik tok, gitu ya. Padahal belum tentu itu mereka bisa kerja. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya dengan ayat ini ingin mengingatkan orang-orang Yahudi pada saat itu sebenarnya juga kepada kita. Ya. Agar mereka berhati-hati ketika mereka itu memerintahkan kebaikan tapi tidak mengerjakan. Sebagian ulama memahami, menafsiri bahwa jenenge perintah api itu gak oleh, tidak boleh, tidak dilaksanakan gara-gara belum bisa mengerjakan. Ya. Sehingga misalnya sebaliknya juga begitu. Larangan kepada hal-hal yang tidak baik tetap harus disampaikan meskipun kadang belum bisa dikerjakan sepenuhnya. Ono wong misalnya wong tua ya terhadap anak, orang tua kepada anak. Wong tuane ngerokok, anake dilarang ngerokok. Maka kalau orang tua itu belum bisa berhenti merokok karena itu sulit dia meninggalkan, itu tidak berarti bahwa dia tidak perlu atau tidak boleh melarang anaknya merokok. Tetap jenenge kebaikan harus disampaikan, tetap bahwa hal-hal yang tidak baik harus dijauhi, dihindari. Tapi kalaupun seseorang itu belum bisa mengerjakan sepenuhnya, itu tidak menjadi alasan untuk tidak menyampaikan kebenaran. Untuk sampai gara-gara ini gua padha mawon. Gara-gara misale nek salat bacaannya belum betul-betul baik. Tole liyane kira-kira padha. Ha ono sing gelem
maju ngimami misalnya. Akhirnya salat dewe-dewe nek ngoten ceritane. Jadi kebaikan itu tetap harus disampaikan. Sebaliknya, hal-hal yang tidak baik harus tetap disampaikan ketidakbaikannya, keburukannya, meskipun kadang belum bisa perkara-perkara tersebut dilakukan dengan sepenuh. Ayat ini memberikan peringatan supaya yang menyampaikan kalau belum bisa melaksanakan sepenuhnya, tetap harus berusaha melaksanakan sebaik-baiknya. Itu ngoten. Sehingga kenapa Rasulullah SAW menyatakan balighu anni walau aya. Ya, sampaikan meskipun cuma tahunya satu. Ojo sampai ya jangan sampai aku kurung kabeh, urung pantes. Nah, itu nanti justru akan menyisakan lubang-lubang. Akeh sing akhirnya mboten gelem maju nek ngoten ceritane. Cuma ayat ini baik itu ditujukan khusus kepada orang-orang Yahudi saat itu, ya, maupun kepada kita saat ini sebagai peringatan ojo sampai biyen karo sakniki niku pancet padha mawon. Ya, perintahnya yang disampaikan itu diulang-ulang tapi prakteknya mboten nenten perkembangane. Pancet ae. Itulah diberikan ancaman. Oleh karena itu kata Ibnu Katsir, annal alim ya'muru bil ma'ruf wa in lam yaf'alhu wa yanha 'anil munkar wa inirtakabahu. Ya, kata Ibnu Katsir, wong ngerti niku tetap diperintah untuk menyampaikan kebaikan, memerintahkan orang itu berbuat baik, wa in lam yaf'alhu meskipun dia belum bisa penuh mengerjakannya. Begitu pula wa yanha 'anil munkar wa inirtakabahu. Harusnya orang itu tetap mencegah, tetap melarang orang berbuat mungkar meskipun dia masih nglakoni, ngoten lho. Qala Malik an Rabi'ah sami'tu Sa'id bin Jubairin yaqulu lahu law kana al-mar'u la ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar hatta la yakuna fihi syai'un ma amara ahadun bi ma'rufin wa la naha 'an munkarin. Kok umpama mboten enten wong siji-siji sing gelem memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, mergo awake rumangsa gurung iso blas, belum bisa penuh menyampaikan, pasti tidak akan ada yang menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh karena itu ayat ini isinya peringatan supaya orang yang tahu tentang satu kebaikan atau tahu tentang satu kemungkaran tetap bisa terus berusaha mengerjakannya atau meninggalkannya sebisa yang kita mampu. Kemarin saya kira sempat juga disinggung apa niku surat At-Taghabun niku ya, di antara cara Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita supaya mboten apa istilahnya ngelukru, supaya tidak pesimis ya ketika mengerjakan perintah-perintah Allah. Bisa jadi karena beratnya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun
menyatakan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Itu surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena nek diminta apa niku? Kabeh kudu jangkep penuh apa maneh langsung sekaligus. Niku nggih akhire akeh wong gak sanggup. Gitu loh. Karena itulah maka Allah ya memerintahkan kita tentu saja sesuai dengan batas kemampuan kita. Juga pernah sebelumnya saya sampaikan banyak sahabat yang menyatakan angkat tangan niku napa wis mboten sanggup ya ketika turun surat Al-Baqarah ayat 284. Itu loh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Para sahabat muni kepada akhirnya matur kepada Nabi SAW, wah niki mboten sanggup niki ayat niki kok abot. Kulifna bima nutik. Ya. Kami ini sudah diberikan beban kewajiban-kewajiban yang kami bisa mengerjakan, sanggup mengerjakannya, sholat, puasa, jihad, bayar zakat, itu sanggup. Tapi ayat niki mboten sanggup. Maka kata Rasulullah SAW, jangan kalian berkata seperti itu. Ini omongan enten perintah gak sanggup itu seperti jawabannya orang-orang Bani Israil. Maka kata Rasulullah, katakanlah oleh kalian, ya, ketika mendapatkan perintah dari Allah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nek diterjemah secara gampang, kami dengar, kami siap menjalankan ya Allah. Nek enten kurangi, kami mohon ampun kepadamu. Boleh. Ya, abot pun sanggup pun. Boleh seperti itu. Ya. Yang boleh adalah mengerjakan semampunya. Baik, itu kurang lebih afala ta'qilun di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pertanyaan itu juga begitu, itu pertanyaan yang sifatnya ingkari, yang maknanya adalah mengajak kita semua orang-orang awalnya orang-orang Yahudi, tapi kemudian kan juga ditujukan kepada kita supaya kita mau berpikir normal. Ya. Baik. Sekarang ayat berikutnya, wasta'inu bis sabri was shalah. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah maksudnya bis sabri was shalah. Dengan sabar dan juga dengan sholat. Wa innaha lakabiratun, dan sungguh sholat itu adalah benar-benar urusan yang besar illa alal khosyiin. Lakabiratun ay su'batun syaqah, angel, abot, illa alal khosyiin, kecuali bagi mereka-mereka yang bisa khusyuk. Masyarul muslimin rahimakumullah. Wasta'inu di sini
minta tolong apa? Sebagian ya ahli tafsir menyatakan bahwa Allah memerintahkan kita hamba-hambanya, memerintahkan termasuk kepada orang Yahudi pada awalnya ya, untuk apa? Untuk meminta tolong ya dalam urusan apa? Baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Jadi menghadapi kesulitan urusan dunia kah, urusan akhirat kah, maka kita diminta oleh Allah ya minta tolong kepada Allah tentu saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi di sini bisobri ai biwasilatis sobri. Ya, dengan cara, dengan wasilah sabar. Ya. Sabar itu oleh sebagian ulama disebut amma sabru faqila innahu siyam. Kata Mujahid, ya, salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'i menyebutkan bahwa yang disebut sabar itu adalah siam. Oleh karena itu, banyak ulama menyatakan bulan Ramadan itu dinamakan syahrus sabri, bulan sabar. Gitu ya. Ada juga riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri ya yang menceritakan, ini dikutip di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Ya, sekali lagi kalau dalam kitab-kitab tafsir hadis-hadis yang dikutip ya tidak seluruhnya berdasarkan kitab hadis yang populer seperti yang biasa dipelajari di dalam ilmu hadis. Oleh karena itu di sini disebutkan qala Sufyan Ats-Tsauri an Abi Ishaq an Jadi bin Kulayb an rajulin min Bani Sulaim anin Nabi SAW qala as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah setengahnya sabar. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan as-sabru sabrani. Sabar itu dua macam. Sabrun indal musibah ya itu pun saya sabar ketika menghadapi musibah. Itu seperti yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 mangke. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155-156. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku pun saya kata Umar bin Khattab, wa ahsanu minhu, tapi sing lebih baik, sing langkung saya adalah as-sabru an maharimillah, sabar ya menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sabar itu dimaknai oleh sebagian ulama dengan puasa, makanya mboten perlu heran, mboten perlu aneh ya. Sebagian ulama mengajarkan nek duwe hajat nopo-nopo, butuh nopo-nopo, jaluk tolong Gusti Allah, minta tolong kepada Allah dengan cara apa? Poso. Yu sampean poso nopo sakniki?
niki kula poso, anak kula ujian. Kenapa? Minta tolong supaya urusan dunianya lancar dengan apa? Dengan puasa. Enten sing modele ngoten. Termasuk nanti yang kedua. Yang kedua ini kan bis sabri wassalah. Sing salat niku mungkin disebut salat hajat. Padahal salat hajat itu dalam pengertian khusus salat hajat mboten enten. Ya, sampean salat tok, tapi mantun niku mboten ndonga hajat kebutuhane. Ini mboten disebut salat hajat. Disebut salat hajat itu karena setelah salat 2 rakaat disebutkanlah hajatnya. Apa hajatnya? Itu maknanya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, cuma bagi yang berhati-hati, ya itu kemudian menghindari sholat atau puasa yang apa niku? Ketentuannya termasuk maksud-maksudnya itu tidak dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagi sebagian dipahami wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar, artinya dengan puasa. Ya. Kecuali kalau sholat hajat itu, ya Rasulullah SAW memang dalam sebuah riwayat disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwa karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholat. Rasulullah niku nek ngadepi satu urusan sing rada angel, beliau sholat. Nah itu disimpulkan oleh para ulama berikutnya itu jenenge sholat aja. Itu ya. Baik. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sungguh salat itu sesungguhnya berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk. Ya. Nah, makna khusyuk niku napa rupane itu sudah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Karena nanti makna khusyuk niku enten macam-macam maknane. Khusyuk secara bahasa itu artinya khudu, tunduk. Gitu ya. Secara bahasa. Ya. Ada juga yang memaknai illa alal khosyiin itu illa alal khodiin, yang khudu sama, ya tunduk dan taat kepada Allah, yang takut kepada Allah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan langsung di dalam ayat berikutnya. Napa ayat berikutnya? Khusyuk niku adalah orang-orang yang khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya. Yakni mereka yang khusyuk itu adalah alladzina yazunnuna, orang-orang yang zonna, yazunnu itu maknanya, makna awalnya itu adalah menduga, mengira, zon. Tapi di dalam bahasa Arab kata zonna yazunnu itu juga kadang dimaknai dengan yakin. Ya, sehingga
dalam terjemahan-terjemahan ya yazunnuna itu sesungguhnya sebagian yang dimaknai itu adalah orang-orang yang yakin. Ya. Apa keyakinannya? Keyakinan mereka adalah keyakinan seperti kata sebagian ahli tafsir yazunnuna ay yuqinuna yakin. Yakin apa? Annahum mulaqu rabbihim ay annahum wariduna ala rabbihim. Ya. Mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka juga yakin bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya, dan nanti akan mendapatkan seperti yang mereka yakini ini. Ya, bukan hanya kembali untuk mendapatkan satu kebaikan yakni surga, tapi juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu ada di dalam surat Yunus. Coba dilihat di surat Yunus. Surat nomor pinten? Surat Yunus. Surat nomor 10. Ya. Ayatnya ayat 20. Ayat 26 nek bener salah, coba dilihat ya. 26 Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la zillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, terutama di awal ayat ini disebut lillazina ahsanu, bagi orang-orang yang sudah berbuat ihsan, berbuat baik. Apa yang akan mereka dapat? Al-husna. Al-husna itu sighah mubalaghah dari hasanah. Nek hasanun sighah mubalaghahnya ahsan. Ya. Tapi karena surga itu bentuknya adalah musanna, ya surga, jannah itu musanna. Musanna itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Itu kan kalau dalam bahasa Arab, ya jenis kelamin itu menentukan. Jadi kata-kata mufrodat itu juga punya ini tadi muzakkar atau musanna. Maaf, muzakkar atau muannas, mohon maaf keliru ya. Jadi enten sing bentuk kalimat itu ya laki-laki atau muannas ya atau perempuan. Maka kalau kata-kata hasanun, hasan itu sighah mubalaghahnya ahsan. Nanti ada di dalam surat napa niku nggih? Fussilat insyaallah nggih. Allah menyatakan apa? Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Ya. Tapi kalau
hasanah, bentuknya muannats, maka sighah mubalaghah napa sighah? Dari tadi saya sampaikan sighah mubalaghah. Apa jenenge? Bentuk kata superlatifnya ter. Nah, ya. Enten api, enten sing paling api. Itu ya. Maka bentuknya adalah al-husna. Bagi orang-orang yang sudah berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan kebaikan-kebaikan paling tinggi. Ya. Bagi mereka adalah yang terbaik. Nah, begitu. Apa yang terbaik ya surga. Dan apa itu waziyadah, dan akan dapat bonus tambahan. Ya, kata Rasulullah SAW, waziyadah di sini adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah. Jadi orang yang nanti menjadi penduduk surga itu enten sing oleh swarga plus bonus. Bonusnya adalah bertemu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang khusyuk tadi itu adalah orang yang yakin bahwa mereka nanti bertemu Allah. Tapi kalau di dalam sholat, bukan hanya nanti. Ya memang di dalam sholat itu ya apa nih, seakan-akan sedang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek kita lihat para sahabat ya, terutama dari kalangan sahabat-sahabat utama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, terus Umar bin Khattab, itu nek pas kena senjata, Umar bin Khattab itu pas apa? Pas terluka karena ditikam Abu Lu'lu' niku. Nah, senjata yang ditikamkan niku nek ditak padha kali apa? Mata pancing, apa ya mata pancing? Enten cantolane gitu ya. Itu kalau ditarik sakit. Jadi Umar bin Khattab, aku tak sholat untuk sampean tarik. Nah, gitu ya. Jadi nek sholat itu justru menghilangkan rasa sakit. Soalnya apa? Niku mereka adalah orang-orang yang yazunnuna annahum mulaqu. Nek pas sholat niku ya koyok-koyok temen bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi koyok wong seneng liyane, wong seneng napa mawon, apa saja seneng. Saking senenge ya, seperti kisahnya ya, perempuan-perempuan yang ada pada masanya Nabi Yusuf itu ya. Ya. Saking senenge ndelok ya. Nah, wajah Nabi Yusuf ora tahu ketemu wajah seperti itu. Meskipun tangannya diiris yang mboten krasa. Begitu ya. Begitu contoh-contoh yang lain dalam kehidupan sehari-hari kita juga begitu. Sering kali kita tidak merasakan sakit kalau senang. Nah, orang-orang yang disebut khusyuk itu adalah orang-orang yang senang bertemu Allah, dan karena itu kemudian itu tadi ya zunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sahabat Ali bin Abi Thalib ngoten sami. Ya, nek tombak kegere muni. Aku tak sholat, aku nek wis sholat sampean sakit. Itu makom yang tidak mudah. Ya, dan gampang. Wong loro digawe sholat terasa hilang atau tidak terasa sakitnya. Nah, itu berarti wonge wis kaya ngeten iki wae. Ya. Jadi alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nanti ayat ini akan mirip dengan ayat berikutnya nanti ya.
di surat Al-Baqarah ayat 153 kok ya, wa annahum ilaihi roji'unnya itu sama nanti ketemunya di ayat 156 insyaallah. Itu nanti di apa namanya? Eh, di ayat 156. Demikian yang bisa kita bahas di ayat 44. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua supaya bisa berusaha mengerjakan apa yang biasa kita ucapkan, yang biasa kita ajak orang lain untuk mengerjakannya, dan sebaliknya meninggalkan apa yang biasa kita juga larang orang lain melakukannya semampu kita. Kemudian ayat 45 Allah Subhanahu wa taala meminta kita secara umum kepada hamba-hamba Allah minta tolong dengan wasilah. Jadi nanti wasilah di dalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah itu ada banyak. Ya, di antaranya nanti juga dengan Asmaul Husna. Nanti ada di pembahasannya sendiri. Di dalam ayat ini wasilahnya adalah dengan sabar. Sebagian ulama memaknai sabar dengan puasa. Yang kedua adalah dengan sholat. Tapi itu akan bisa dikerjakan, akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan janji Allah kalau orang itu khusyuk. Betul khusyuk apa mana apa jenenge? Untuk cepat-cepat ke susu dan sebagainya ya hasilnya ya tidak sesuai dengan yang dijanjikan Allah. Allah menjanjikannya kepada yang khusyuk, mereka yang yakin akan bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.